Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan kegiatan coaching, perlu saya menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama yaitu tentang rubrik penilaian atau rubrik yang nanti akan menjadi pengamatan saya. Yang pertama yaitu tentang alur tirta. Kemudian juga saya akan melihat Bapak Ibu pada saat bercakap-cakap jangan sampai melabeling ya. Kemudian juga pertanyaan yang dikemukakan itu jangan bersifat tertutup gitu. Kemudian saya juga perlu informasi tentang kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Bapak Ibu berdua. Baik, dalam kegiatan coaching kali ini kemampuan yang ingin dikembangkan adalah rasa percaya diri si coach dalam memecahkan masalahnya. Ya baik, nanti saya akan mengamati ya. Bapak Ibu silahkan melakukan percakapan coaching. Baik. Assalamualaikum Pak Dev. Waalaikumsalam Bu Ana, silahkan duduk. Mungkin bisa saya bantu? Iya Pak Dev, saya mau sedikit bercerita kepada Pak Dev selaku waka kurikulum. Saya tadi ditegur Bapak Kepala Sekolah karena anak-anak sedikit gaduh saat persiapan ujian praktikum seni di kelas. Padahal anak-anak hanya latihan menyanyi dan berusaha mempersiapkan agar hasil ujian mendapatkan nilai yang terbaik. Oh, jadi begitu ya Bu Ana. Terus kalau boleh tahu, masalahnya itu di mananya Bu Ana? Kata Bapak Kepala Sekolah, ketika pembelajaran baiknya kondusif dan tidak ramai karena dapat mengganggu kenyamanan kelas lainnya. Anak-anak juga harus duduk anteng, rapi di kelas, mendengarkan penjelasan guru sambil menulis materi yang diberikan. Oh, begitu ya. Terus kalau boleh tahu, Bu Ana ingin bertemu saya kali ini, kira-kira apa yang ingin Bu Ana capai dalam diskusi kita kali ini? Saya ingin hubungan saya dengan Bapak Kepala Sekolah tetap baik dan mau menjelaskan kepada beliau dengan baik bahwa proses belajar siswa tidak hanya dengan suasana yang rapi dan diam, melainkan mereka sedikit gaduh juga merupakan proses belajar. Tentunya dengan tidak menyinggung perasaan beliau, karena mungkin pada saat ini momennya tidak sesuai atau kurang bagus, sehingga beliau merasa tersinggung dan tidak nyaman, Pak. Baik Bu Ana, saya catat dulu ya. Bagus, kira-kira dari Bu Ana tadi saya sudah sangat setuju dengan pernyataannya. Mungkin memang ada sedikit miskomunikasi antara Bu Ana dengan Bapak Kepala Sekolah. Kemudian kira-kira apa nih yang Bu Ana rasakan sekarang? Iya Pak, sepertinya memang ada miskomunikasi antara kami. Tentu saja yang saya rasakan adalah tidak enak hati Pak, cemas dan takut. Terus nih, kalau boleh tahu,
apa yang sudah Bu Ana lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Terus terang saja, Pak, saya belum melakukan apa-apa, Pak Dev. Makanya saya menceritakan kejadian ini kepada Pak Dev, supaya saya mantap melakukan rencana saya untuk memahamkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan memperbaiki hubungan kami. Kira-kira Bu Ana, kok belum melakukan apa-apa itu apakah ada hambatan? Iya, Pak. Hambatan saya itu saya tidak bertemu Bapak Kepala Sekolah setiap hari. Karena Bapak tahu sendiri, Bapak Kepala Sekolah kita merupakan PLT yang keberadaannya tidak tentu di sekolah kita. Padahal saya ingin segera menyelesaikan kesalahpahaman ini dengan cepat, sehingga kami dapat menyamakan persepsi. Terus kalau boleh tahu Bu Ana, apakah sudah ada nih di pikiran Bu Ana tentang solusi-solusi yang akan direncanakan untuk menyelesaikan masalah ini? Ada, Pak Dev. Solusi yang akan saya kerjakan saat ini, yang pertama melakukan komunikasi dengan beliau melalui WA atas izin Bapak, Waka, dan yang lain. Kemudian melakukan diskusi dengan guru lain terkait permasalahan saya. Yang kedua, mengundang kepala sekolah untuk bisa ikut dalam acara diskusi tersebut. Kemudian juga mengundang guru-guru di kegiatan MGMP agar bisa membantu menyampaikan konsep yang benar dan menyamakan persepsi yang benar. Solusi Bu Ana sudah sangat bagus-bagus sekali. Kira-kira Bu Ana, apakah ada harapan dari Bu Ana untuk mencapai tujuan tersebut? Harapannya saya harus optimis, Pak Dev. Solusi saya itu akan berhasil. Terus kalau menurut Bu Ana, solusi yang sudah Bu Ana utarakan tadi, tingkat keberhasilannya kira-kira berapa nih? Mungkin dari rentang 1 sampai 10 kira-kira keberhasilannya ada di angka berapa? Saya optimis rentang nilainya antara 8 sampai 9. Alhamdulillah kalau begitu. Kemudian Bu Ana, kalau sudah kira-kira sudah mantap dengan rencana yang akan dilakukan, kira-kira rencana itu akan Bu Ana lakukan kapan nih mulainya? Secepatnya ya, Pak. Saya merencanakan dalam minggu ini. Tepatnya hari Sabtu ketika KBM hanya untuk ekstrakurikuler saja. Lebih cepat akan lebih baik, Pak Dev. Kemudian Bu Ana, untuk skala prioritas yang akan dilakukan Bu Ana, kira-kira apa nih yang diprioritaskan? Skala prioritas saya adalah berkoordinasi dengan para waka untuk membuat kegiatan diskusi dengan beliau untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Kemudian meminta teman-teman saya dari MGMP kecil di sekolah untuk menyamakan persepsi. Kemudian strategi apa nih yang Bu Ana rencanakan agar aksi tersebut dapat berjalan dengan lancar? Strateginya seperti yang saya utarakan tadi, Pak. Yang pertama itu berkoordinasi dengan Bapak Waka dan Kepala Sekolah. Kemudian mencairkan suasana dengan meminta maaf, dilanjutkan dengan kegiatan diskusi, kemudian menyamakan persepsi yang benar tentang pembelajaran yang baik. Oh begitu ya Bu Ana. Berarti dari solusi yang sudah Bu Ana utarakan tadi, kira-kira menurut Bu Ana siapa saja pihak-pihak yang akan membantu demi kelancaran dari kegiatan atau rencana tersebut? Yang membantu saya para wakil kepala sekolah,
guru satu mata pelajaran atau MGMP kecil sekolah, sebelum saya memberikan dan menjelaskan tentang proses pembelajaran yang sebelumnya dipermasalahkan, saya akan meminta maaf kepada kepala sekolah atas perbuatan saya yang mungkin menyakiti perasaan beliau, sehingga beliau merasa tersinggung. Setelah beliau memaafkan dan bisa berpikir positif, saya akan meminta kesempatan untuk menjelaskan kepada kepala sekolah tentang proses belajar murid berdasarkan filosofis dan teoritis dari kementerian, diperkuat dengan kedua teman saya dari hasil pelatihan yang sudah diberikan tentang makna belajar sesuai dengan permen yang menaungi. Baik Bu Ana, super sekali. Kira-kira Bu Ana, untuk menjalankan rencana tersebut kan dibutuhkan sebuah komitmen nih, agar kegiatan tersebut dapat sesuai dengan tujuan. Kira-kira Bu Ana komitmennya seperti apa? Saya berkomitmen menjalankan semuanya dengan penuh tanggung jawab dan demi kebaikan bersama, agar semua bisa menjalankan sesuai dengan aturan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bekerja pun juga akan merasa senang dan nyaman. Baik Bu Ana, super sekali rencananya, solusi-solusi yang telah difikirkan serta strateginya sudah mantap sekali. Semoga berhasil untuk rencananya agar sesuai dengan tujuan. Semangat ya Bu Ana. Semoga masalah ini dapat terselesaikan dengan baik. Amin. Terima kasih Pak Dev sudah membantu saya. Demikian percakapan yang sudah saya sampaikan bersama Pak Dev. Terima kasih. Terima kasih Bu Ana dan Pak Devi yang sudah memaparkan proses coachingnya. Dari apa yang sudah saya amati, saya ingin tahu ini ya, dari tujuan yang sudah disampaikan di awal tadi, apakah tercapai? Tercapai Bu Indina. Jadi Koci yang awalnya mengutarakan suatu permasalahan, kemudian tujuannya juga kan kepada coach, kemudian saya juga mengidentifikasi permasalahannya apa. Coach di sini menuntun saya supaya si coach tadi bisa mendapatkan solusi, yang solusi itu sendiri harus diselesaikan oleh coach. Begitu. Ya, baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan catatan-catatan saya. Yang pertama, proses coaching tadi menurut saya sudah mengikuti tahapan Tirta ya, yaitu tujuan, menetapkan tujuan, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah terlihat semuanya. Khususnya di penyampaian tujuan dan tahap identifikasi itu terlihat sangat jelas. Nah, kemudian yang ingin saya ketahui lagi, selain kompetensi tujuan tadi, kompetensi apa lagi yang kompetensinya kalau menurut saya Bu, saya itu percaya diri, mampu menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi tadi. Nah, itu kan tujuan, itu kan kompetensi yang ingin dituju tadi ya. Apakah ada kompetensi lain yang ingin dicapai selain kompetensi yang sudah menjadi tujuan dari kegiatan coaching ini? Jadi mungkin ingin yang Kira-kira dicapai, apa ya? Iya, mungkin manajemen diri ya Bu ya, manajemen diri tentang bagaimana dia si coach ini dapat meningkatkan kemampuan yang lainnya secara mandiri atau mungkin tanpa, jadi bisa berpikir lebih jernih lagi tanpa perlu mungkin melakukan hal-hal yang lain. Jadi seperti itu Bu. Oh ya, terima kasih Pak Devi, Bu Ana.
Ini saran saya supaya nanti ada kegiatan refleksi sebagai konfirmasi apakah solusi-solusi itu sudah dilaksanakan. Terima kasih. Terima Saya akhiri kasih. sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bu Haja Sukarti, sebelum melakukan kegiatan coaching, tujuannya di sini kan untuk menggali potensi coach ya. Jadi kegiatan ini harus menggunakan alur tirta, di mana sebagai coach menggali potensi dari coach, mengarahkan coach supaya mampu mengatasi permasalahannya dan merencanakan solusi sehingga coach mempunyai rencana aksi dan berkomitmen terhadap rencana aksi tersebut. Begitu ya Bu Haja dan Pak Devi? Siap. Insya Allah siap Ibu. Terima Oke. kasih atas pengarahannya. Oke, silakan Bapak Ibu bisa memulai. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben Pak, sore-sore kok Vikon sama saya. Bagaimana ini kabarnya Pak Devi? Alhamdulillah Ibu semua, saya dalam keadaan sehat. Kalau Ibu bagaimana? Alhamdulillah. Saya dan keluarga juga dalam keadaan sehat. Tumben nih. Oh iya, ngomong-ngomong kira-kira apa? Ya Pak, ada apa kira-kira kok panjenengan tidak seperti biasanya? Kok tiba-tiba Vikon saya? Pasti ada sesuatu yang penting ya. Jadi gini Bu, sebelumnya saya mohon maaf ya Bu ya, karena sudah mengganggu waktu santai Ibu bersama keluarga. Jadi saya itu sebenarnya bingung Bu, karena saya dapat tugas baru sebagai calon guru penggerak, di mana saya harus membentuk komunitas praktisi di sekolah. Jadi itu Bu, saya merasa bingung gitu gimana. Oh, gitu ya. Jadi Pak Devi ini maksudnya punya rencana untuk membentuk komunitas praktisi di sekolah. Apakah itu semacam perkumpulan rekan guru atau bagaimana ya Pak ya? Itu Bu, sebenarnya komunitas praktisi itu nantinya memang melibatkan Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah. Kemudian nanti diajak berkolaborasi bersama untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang akan hendak dicapai. Dan sehingga nanti sekolah akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Oh, gitu. Oke, sebentar Pak ya, saya catat dulu ya Pak tentang komunitas praktisi. Oke. Sebenarnya kalau saya perhatikan itu bagus Pak. Ya. Lalu kira-kira komunitas praktisi yang akan Pak Devi bentuk itu seperti apa? Saya itu Bu, saya ingin membentuk komunitas praktisi yang biasanya memang komunitas praktisi ini dijadikan motor untuk membuat sekolah itu berubah jauh lebih baik sih Bu. Tapi sayangnya saya itu bingung Bu, harus mulai dari mana untuk membentuk komunitas praktisi ini. Kan sebelumnya saya memang belum punya pengalaman di bidangnya untuk ini. Oke. Nah, maaf ya Pak Dev, maaf. Kalau Pak Devi itu bingung ya, kira-kira di mana letak kebingungannya. Nah, tolong Ibu diberi penjelasan. Bingungnya itu seperti apa, gitu nggih. Jadi gini Bu, saya itu bingungnya harus mulai dari mana untuk membentuk komunitas praktisi yang akan dibentuk nantinya itu. Teman-teman di sekolah
rata-rata pada sibuk semuanya dengan kegiatannya masing-masing. Untuk masalah kompetensi juga, mereka sudah jauh merasa hebat, sudah nyaman, jadi kadang-kadang nggak mau nih diganggu oleh kita hanya untuk menjalankan suatu program yang membuat mereka keluar dari zona nyaman tersebut. Oke. Nah, maaf ya. Panjenengan tadi kok mengatakan merasa nyaman ya pada zona tersebut gitu ya, pada zona nyaman itu pada rekan-rekan gurunya tadi ya. Kok bisa panjenengan bilang seperti itu? Kira-kira dilihat dari sudut pandang mana gitu, Pak? Iya Bu, jadi rata-rata memang teman-teman guru di sini itu memang kayaknya sudah merasa puas dengan keadaan mereka sekarang. Jadi sepertinya mereka juga enggan untuk mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Jadi begitu. Walah, begitu dah. Lalu, menurut Pak Devi, kira-kira dari Bapak atau Ibu guru atau rekan-rekan kerja kita yang enggan itu apakah semua atau ya hanya sebagian atau beberapa orang saja gitu Pak? Ya tentu saja tidak semuanya Ibu, hanya beberapa saja. Yang pasti itu adalah Bapak Ibu guru yang lebih senior daripada saya, yang mendekati masa-masa akhir purna tugasnya. Jadi biasanya seperti itu Ibu. Oke. Nah itu artinya kan masih ada guru lain yang sekiranya mungkin bisa mendukung terjadinya perubahan kan. Nah Pak Devi tadi kan juga mengatakan kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman ya. Itu maksudnya bagaimana Pak? Iya Bu, jadi begini, sekarang ini kan zamannya sudah modern ya, jadi sudah zamannya IT. Jadi kita juga harus dituntut untuk melakukan semua pekerjaan kita itu berbasis IT. Misalnya menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT, meskipun dengan cara yang sederhana, misalkan menggunakan PowerPoint, jadi tidak hanya ceramah, metode konvensional saja, gitu Ibu. Nah itu Pak Devi sudah mengatakan pembelajaran berbasis IT, ya kan? Nah kira-kira pembelajaran IT ini bisa diangkat apa tidak untuk komunitas praktisi yang akan Pak Devi bentuk? Nah, jika kita melihat kondisi Bapak Ibu guru yang sekarang ini. Insya Allah sih bisa sih Bu, karena sekarang ini yang dibutuhkan adalah penguasaan IT yang bagus. Nah untuk itu saya akan memfokuskan komunitas praktisi ini untuk kegiatan pembelajaran berbasis IT. Begitu ya Bu ya. Dari tadi saya kok gak kepikiran gitu ya, kok malah fokus kepada yang sepuh yang udah mau corona tadi. akhirnya Pak Devi sudah punya pandangan ya. Nah itu sebenarnya ide bagus itu ya. Jadi kan antara yang tua dengan yang muda, insya Allah kan lebih banyak yang muda. Nah sekarang lalu strategi apa yang kira-kira akan panjenengan lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi yang pertama ini Bu, mungkin saya akan mengkoordinasikan dulu dan mengkomunikasikan ini dengan Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, saya kira itu ide yang bagus Pak. Lalu setelah bertemu dengan beliau, dengan Bapak Kepala Sekolah, kira-kira siapa lagi yang menurut Pak Devi dapat mendukung pelaksanaan program komunitas praktisi tadi? Siapa ya kira-kira Bu ya? Mungkin Bapak Ibu staf sekolah, atau mungkin dengan para wakil kepala sekolah, karena kan mereka sudah
ahli nih di bidang masing-masing. Jadi Betul. akan sangat bagus saya kira jika melakukan diskusi ini dengan beliau-beliau ini untuk mendapatkan dukungan untuk prakarsa pembuatan komunitas praktisi ini, Ibu. Wow, keren itu Pak. Keren. Ide yang cemerlang. Lalu kira-kira ini kapan Pak Devi akan melakukannya? Saya usahakan secepatnya lah, Bu. Insya Allah besok. Karena kebetulan anak-anak hari Jumat kan kegiatan pembelajarannya sampai pukul jam 11 saja. Jadi saya bisa melakukan setelah KBM tersebut. Saya akan berkomunikasi dengan kepala staf, kemudian dengan Bapak Kepala Sekolah terkait dengan prakarsa perubahan tentang pembuatan komunitas praktisi ini, Bu. Oke. Bagus itu Pak Devi, bagus sekali. Ya. Jadi dari hasil diskusi ini, apa yang kira-kira bisa Pak Devi dapatkan? Alhamdulillah sih, Bu. Akhirnya setelah ngobrol dengan Ibu, saya jadi kepikiran dan rasa bingung tadi saya sudah terjawab dan bisa tahu apa nih next langkah selanjutnya apa yang bisa saya lakukan untuk membuat sebuah komunitas praktisi di sekolah ini. Mungkin itu sih, Bu. Terima kasih ya, Bu ya. Iya Pak Devi, sama-sama. Ya, semoga lancar, sukses ya Pak. Tetap semangat dan jangan putus asa. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kita kembali ke Bu Indi. Bu Ana ya. Masih di-mute Bu Ana, masih di-mute. Iya. Wow, luar biasa Pak Devi dan Bu Sukarti percakapan tentang kegiatan coaching hari ini tentang membentuk komunitas praktisi ya. Ya, Ini komunitas Pak praktisi. Devi dan Bu Sukarti, kegiatan kali ini apakah tujuan di awal tadi sudah tercapai dengan baik apa belum ya? Baik, Bu Ana, saya kira saya sebagai kunci dari hasil pembicaraan diskusi dengan Ibu Coach kita, saya sudah istilahnya menemukan titik terang dari kebingungan dan kebutuhan saya terkait tugas baru, di mana ini memang tugas yang asing dan membutuhkan challenge tantangan yang luar biasa, apalagi berhubungan dengan teman-teman, yaitu membuat komunitas praktisi. Jadi saya sudah mulai agak dapat titik terang, pencerahan tentang bagaimana seharusnya yang dilakukan dalam membuat komunitas praktisi tersebut, gitu. Iya, percakapan dua arah tadi itu sangat menarik ya. Di sini Pak Devi selaku coach juga sudah bisa menyelesaikan permasalahannya, kemudian Ibu Sukarti sebagai coach juga mampu menggali potensi dari coach itu sendiri. Sekarang saya ingin tahu sih Pak Devi, perasaan coach setelah mengungkapkan kepada coach permasalahan tersebut, perasaannya bagaimana ya Pak? Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, Bu. Tadi saya bingung banget untuk gimana caranya, apalagi berhubungan dengan teman-teman, karena kalau sama siswa sih kita bisa mungkin dengan mudah menghandle-nya, tapi kalau teman itu memang kadang-kadang kita sudah overthinking terlebih dahulu. Jadi setelah coaching ini saya merasa jauh lebih plong, nyaman, enak. Oke, keren deh. Coachingnya plong, bisa menentukan solusi dari permasalahan. Coach di sini, Ibu Hajah Sukarti, juga luar biasa mampu menggali potensi dari coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Kemudian coach sendiri kalau saya perhatikan juga sudah bisa mengambil keputusan yang tepat untuk mendapatkan solusi, kemudian juga berkomitmen ya Pak, berkomitmen
dengan penuh tanggung jawab dari rencana aksi yang sudah direncanakan tadi. Luar biasa percakapannya, keren. Selamat Pak Devi dan Bu Haja Sukarti. Terima kasih Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya di sini sebagai pengamat ingin menyampaikan terlebih dahulu sebelum kita melakukan proses coaching. Nah, yang pertama adalah mungkin perlu kita sepakati bersama terlebih dahulu. Proses coaching nanti bertujuan mengungkapkan potensi yang terbaik dari beliaunya. Kemudian alur tirta tentu saja mungkin harus terlihat dengan baik sesuai dengan langkah-langkahnya. Kemudian nanti juga kira-kira kemampuan apa yang ingin coach kembangkan terhadap coachingnya juga harus terlihat. Mungkin itu saja yang mungkin akan saya amati nantinya. Jadi tolong disiapkan dengan baik. Saya akhiri supervisi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dimulai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan kita mulai Pak sesi coaching ini. Assalamualaikum Bu Sukarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi saya baru saja selesai mempraktikkan manajemen diri dengan teknik stop Bu Sukarti, yaitu saya dengan berhenti dari semua aktivitas saya. Kemudian saya menarik nafas panjang, mengobservasi diri, baru melanjutkan aktivitas. Kok ketemu sama Bu Sukarti? Kok aja Bu Sukarti kok sepertinya ada sesuatu ya? Kira-kira apa Bu? Bu ini tahu aja. Iya Bu, memang saat ini saya sebenarnya ingin bertemu dengan Bu Indi, lakukan coaching, karena terus terang Bu, ada beberapa hal yang mengganjal diri dan pikiran saya. Kira-kira Ibu ada waktu apa enggak ya? Mohon minta waktunya kalau memang bisa Bu. Boleh Bu, kebetulan ini saya sedang longgar. Kira-kira tujuan apa yang Bu Sukarti ingin capai dari percakapan kita ini Bu? Tujuan. Jadi begini Bu, kemarin kan kita habis rapat. Nah, pada akhir sesi kan saya mengumumkan pendapat. Ternyata beberapa teman itu ada yang kurang terima dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian beberapa hari ini salah satu di antara mereka ini ketika saya sapa, kok malah diam. Saya lewat pun beliau juga nggak noleh, padahal biasanya tidak seperti itu. Lalu saya coba untuk WA, juga tidak menjawab. Akhirnya kan timbul pertanyaan dalam diri saya, apa ya salah saya? Begitu ya. Iya, nah itu Bu yang menjadi pikiran saya. Sehingga saya ini ingin mendapatkan solusi dari percakapan kita nanti tentang masalah tersebut, agar perasaan saya ini menjadi lega karena masalah dapat kita selesaikan.
Saya tadi malam loh Bu sampai tidak bisa tidur. Nah, saya jujur ingin mendapatkan solusi dari Ibu. Begitu Bu. Kalau boleh tahu ini Bu, situasi yang lebih detail itu bagaimana Bu tentang problem tersebut? Maksud saya kronologisnya sampai ada problem tersebut Bu. Begini Bu, sebenarnya rapat dinas kemarin itu kan rapat dinas yang seperti biasanya tentang manajemen suatu kegiatan. Nah, maksud saya teman-teman itu jangan sekedar yes, 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 tapi ayo kita telaah dengan baik agar kegiatan tersebut itu bisa berjalan dengan sempurna dan memiliki target. Jangan asal gugur kewajiban gitu loh Bu. Nah, setelah esok harinya ternyata ada perubahan dari mungkin sikap saya waktu menyampaikan itu. Saya sapa, Assalamualaikum, say hello, nggak ada yang jawab, diam Bu. Nah, dari situ saya gitu ya, introspeksi diri, ada apa ya? Nah, seperti pagi ini tadi juga demikian, pagi ceria, mau saya salami, tapi tidak mau melihat saya. Ya Allah, apa ya salah saya? Saya ini ingin dapat solusi kepada Ibu, begitu Bu. Ya, baik Bu Sukarti, saya sudah mencatat poin-poin dari apa yang Ibu alami. Nah, kalau boleh saya ini menggali lebih dalam lagi ya Bu ya, pernah tidak Ibu itu berada di posisi seperti dua orang tadi? Jadi Ibu yang merasa kesal terhadap sesuatu, pernah tidak Bu Sukarti seperti Aja itu? mlebu ya. Aja mlebu sih on cam. Maksud Bu ini nah, saya yang jadi mereka begitu? Inggih, kan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa terjadi ya. Mungkin kita yang lagi kesal dengan seseorang, lah itu kira-kira penyebabnya itu apa kalau kita jadi kesal dengan seseorang itu? Ya ini Bu, saya sendiri itu juga belum jelas sih. Apakah gara-gara rapat itu atau faktor lain? Nah, ini saya sebenarnya masih menerka-nerka. Nah, seiring dengan proses yang kita lalui, apakah karena rapat itu, kok setelah rapat itu berubah? Nah, penyebab secara jelasnya sih sebenarnya saya masih kurang paham, tapi saya merasa gitu loh Bu. Soalnya kan ya namanya biasanya begitu, kok jadi begini, begitu loh Bu. Berarti kalau dari yang saya tangkap itu, dari yang diungkapkan Bu Sukarti, ini masih dugaan-dugaan G, belum kepastian. Nah, kira-kira bagaimana cara Bu Sukarti supaya memperoleh kepastian dari penyebab kondisi yang tidak enak ini Bu? Apa ya Bu ya? Saya masih pusing Bu. Kamu beli apa ya? Ya, mungkin jelasnya ya saya tidak akan malu-malu untuk menanyai langsung apa dan bagaimana sebenarnya yang terjadi. Mungkin langkahnya itu salah satu opsi Bu yang bisa Ibu lakukan. Mungkin ada opsi yang lain Bu, coba dipikirkan sebentar Bu. Apa ya Bu ya? Bentar. Nah, mungkin bila opsi yang pertama ini tidak berhasil Bu, saya akan mencoba opsi berikutnya, misalnya ya ini mau nggak mau melibatkan Bu Indina untuk menjadi perantara dalam menggali informasi pada mereka. Mungkin Bu Indina bisa membantu. Apa sama niku kok beda dengan Bu Karti, misalnya kayak gitu, barangkali loh Bu, kalau bisa. Nah, itu ide yang baik juga. Saya pasti bersedia Bu untuk membantu Bu Sukarti. Barangkali ada ide yang lain lagi ya Bu yang bisa dipikirkan Bu Sukarti. Mungkin Ibu tahu kesukaan mereka. Iya Bu. Saya ingat sekarang mereka itu kan ada dua orang ya Bu ya, kebetulan laki-laki sama perempuan. Nah, saya ingat sekali, dan perempuan itu sukanya makan coklat.
Yang laki itu sukanya minum kopi, Bu. Itu Nggih. saya baru ingat ini, Bu. Nggih. Kalau begitu kita kan punya 3 opsi nggih Bu nggih. Yang pertama bertanya secara langsung, kemudian meminta orang ketiga untuk bertanya, dalam hal ini saya. Kemudian ibu yang ketiga itu mengajak atau memberi mereka dengan kesukaan mereka ya. Kalau yang laki-laki mungkin diajak ngopi, yang perempuan diberi coklat begitu Bu. Dari ketiga ini Bu, kira-kira mana yang ibu anggap itu paling bisa menyelesaikan hal-hal yang tidak enak tadi Bu? Mungkin saya akan memilih opsi ketiga, Bu. Saya akan memberi apa yang menjadi kesukaan mereka. Ya, kayaknya opsi ketiga saja, Bu, yang akan saya pilih. Saya akan memberi coklat pada ibu tersebut, dan selanjutnya sambil bincang santai, saya ingin mengajak bapaknya ke warkop, Bu, biar enak dan nyaman. Nggih. Nggih, leres Bu, sama-sama bertiga gitu juga enggak apa-apa Bu, sehingga lebih gayeng. Nggih. Kalau kita kembali flashback ya Bu ya, dari awal Bu Sukarti ketemu saya, terus kita melakukan bincang-bincang gitu ya. Apa yang dapat ditarik pelajaran dari kegiatan kita ini Bu? Alhamdulillah Bu, saya sekarang mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Ibu. Tadi malam tuh saya tidak bisa tidur Bu, tapi setelah bercakap-cakap dengan Ibu, akhirnya saya mendapatkan opsi, solusi, dan saya ingin melaksanakan opsi yang ketiga itu Bu. Plong Bu rasanya Bu, alhamdulillah ya. Solusinya Bu. Saya ikut mendoakan Bu agar hubungan ini menjadi normal kembali. Kita bisa bekerja bersama-sama dengan rasa yang sukacita ya. Nah, kalau kita nilai sebelum bercakap-cakap ini, kira-kira nilai atau skor kondisi ibu itu di angka berapa Bu? Kalau tadi sebelum bercakap-cakap posisi saya itu di angka 6 Bu. Nah, sekarang kita ngobrol ya, kira-kira kisarannya antara 8 dan 9 lah Bu. Alhamdulillah. Saya yakin Bu. Alhamdulillah ya. Nanti saya ini Bu penasaran Bu, ingin tahu dan ingin bercakap-cakap kembali dari hasil solusi yang sudah diterapkan Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu, mendapat pelajaran dari diskusi ini. Iya Bu, terima kasih Bu. Saya juga terima kasih. Insya Allah nanti Bu, saya tetap akan laporkan hasilnya kepada Ibu. Masa Ibu yang bisa membantu saya menemukan solusi, kok saya nggak ngomong ya. Jadi ada permasalahan saya cerita, begitu saya menyelesaikan permasalahan tentunya saya akan cerita lagi kepada Ibu. Terima kasih ya Bu Indi, terima kasih sekali. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Indi. Waalaikumsalam. Sudah Bapak pengamat, kami sudah melakukan coaching. Baik, terima kasih. Sangat seru sekali melihat Ibu Indina dan Bu Sukarti mampu dengan sempurna mengeksekusi kegiatan coaching kita kali ini. Nah, di kegiatan kita kali ini saya ingin bertanya ke mungkin Bu Indina sebagai coach atau Bu Sukarti sebagai coach, apakah tujuan di awal tadi sudah tercapai dengan baik? Kira-kira mungkin ini Bu Sukarti nih yang lebih paham ini. Karena saya yang mempunyai masalah, tentunya saya yang tahu tujuannya. Tujuannya kan saya ingin kembali akrab lagi dengan teman-teman ya. Dengan demikian kan saya sudah mendapatkan solusi, untuk mendapatkan solusi bagaimana saya kembali lagi baik dengan mereka. Alhamdulillah tujuan tercapai ini Pak. Baik Bu Sukarti. Kemudian perasaannya gimana Bu Plong. Sukarti? Rasanya sudah plong karena
Ya itu, yang tadinya mikir keras sampai nggak bisa tidur, tapi setelah digiring sama Bu Indi, muncullah apa itu yang namanya ide. Oh ya gitu kan. Akhirnya kembali lagi ada kebiasaan-kebiasaan baik atau budaya positif kami pada waktu kita kumpul-kumpul gitu. Baik, baik. Alhamdulillah sudah selesai semuanya. Saya lihat juga kegiatan coachingnya berjalan dengan baik. Alur cerita juga sudah terlihat dengan jelas. Tujuan dari pelaksanaan coaching juga sudah tercapai dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indi, terima kasih Pak Devi. Terima kasih Pak Devi, Bu Aca, terima kasih.